Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafirin Ansor. Saya mahasiswa UIN Wali Songo semester 4. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu Takzir Perspektif HAM, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan HAM yang dibimbing oleh Bapak Ali Maskur. Oke, untuk selanjutnya, takzir sendiri secara bahasa berasal dari kata azara, yaitu yang berarti mencegah atau menolak. Dapat juga diartikan sebagai mendidik, mengagungkan, menolong, dan menghormati serta membantu. Sedangkan secara istilah, takzir ialah hukuman yang bersifat edukatif, yang mana hukumannya itu belum ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan seorang hakim atau penguasa diberi wewenang serta untuk menjatuhkan hukuman bagi si pelaku maksiat. Lalu apa sih tujuan daripada takzir? Tujuan daripada takzir itu yang pertama, preventif itu pencegahan, yang mana kita tunjukkan untuk seseorang yang belum melakukan tindakan kejahatan agar tidak ada yang melakukan tindakan kejahatan itu dengan adanya takzir. Yang selanjutnya yaitu represif yaitu membuat si pelaku jerah, yang mana dengan adanya takzir seorang itu akan jerah dan tidak akan melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan itu lagi. Yang selanjutnya itu kuratif itu istilah, yang mana takzir harus mampu membawa perubahan untuk si pelaku. Dengan adanya si takzir, si pelaku diharapkan bisa berubah, bisa merubah dirinya agar menjadi yang lebih baik lagi, tidak mengulangi tindakan-tindakan kejahatan. Selanjutnya yang keempat yaitu edukatif, yang mana tindakan takzir itu harus yang mana hukuman takzir itu bisa membuat orang itu belajar dengan adanya hukuman-hukuman yang tidak hanya berlaku jerah, seperti hukuman yang bersifat mendidik. Dengan akhirnya itu si pelaku bisa belajar dari hukuman itu. Namun realitas yang terjadi di pondok pesantren, banyak sekali hukuman-hukuman takzir yang bersifat fisik, seperti halnya digundul kepalanya, terus digibur pakai air, disuruh berdiri di halaman sambil dikasih kalung, yang mana itu membuat para orang tua, para wali santri yang ingin menitipkan ke anaknya ke pondok pesantren membuat khawatir dengan keadaan kesehatan anaknya. Lalu banyak juga kritikan dari berbagai kalangan, yang tentunya apalagi dalam dunia yang semakin berkembang ini, dunia yang berkembang sangat pesat ini, membuat orang-orang mengira pondok pesantren itu sifatnya tertutup, sifatnya otoriter, tidak demokratis, yang dengan seenaknya membuat hukuman bagi santri-santrinya, yang mana itu akan menjadikan orang tua khawatir dan tidak ingin memberikan anaknya atau tidak ingin mendidikkan anaknya ke pondok pesantren. Lalu bagaimana perspektif HAM mengenai takzir? HAM memandang takzir yang diterapkan di pondok pesantren, jika itu berbau kekerasan, tidak diperbolehkan, seperti menghukum tadi, menggundul kepala, terus menyiram pakai air, suruh berdiri, suruh membersihkan toilet. HAM sendiri itu tidak memperbolehkan hukuman yang fisik seperti itu. Namun jika hukumannya itu non fisik, seperti pendidikan edukatif, seperti denda, menghafal surat-surat pendek, atau menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat, menghafal
tahlil, membaca tahlil itu diperbolehkan. HAM memandang segala bentuk tindakan kekerasan yang merendahkan martabat seseorang dalam bidang apapun. HAM tidak memperbolehkannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, di dalam perbedaan perspektif HAM dan Islam, ada persamaan mengenai takzir, yaitu HAM dan hukum Islam memandang bahwa takzir itu juga memiliki kesamaan, yakni menghindari terjadinya kekerasan ataupun bentuk-bentuk lainnya terhadap seseorang. Adapun peraturan dalam HAM yang bertolak belakang dengan tindakan takzir ialah ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 bab 10 perlindungan dan pemajuan pasal 37, yaitu yang berisi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran, hati nurani, dan hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan di dalam UDHR pasal 12 yang berisi tidak seorang pun dapat mencampuri urusan pribadi orang lain. Adapun dalam UDHR pasal 12 yang berisi tidak seorang pun dapat mencampuri urusan pribadi orang lain secara sewenang-wenang, demikian pula urusan keluarga, rumah tangga, atau urusan sholat menyulatnya juga tidak dibolehkan melanggar kehormatan dan mencemari nama baiknya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pelanggaran seperti itu. Dalam pasal 5 pun disebutkan tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dan hina atau dihukum dengan tidak berperi kemanusiaan. Pada kesimpulan video ini ialah kesimpulan dari makalah saya ialah bahwa HAM melarang atau tidak memperbolehkan adanya hukuman takzir yang bersifat kekerasan, yang bersifat fisik, seperti tadi menggundul, menyiram pakai air, berdiri, atau menghukum dengan membersihkan toilet. HAM itu tidak memperbolehkan. Sedangkan di dalam agama Islam sendiri, Islam memperbolehkan hukuman bersifat fisik, namun harus ada unsur-unsur legalitasnya, juga ada unsur-unsur seperti sesuai dengan tujuan apa ya yang dimaksud takzir sendiri, tujuannya yang bersifat positif, yang bersifat mendidik. Dalam perbedaan hukum pandangan HAM dan hukum Islam, hukum Islam dan HAM memiliki persamaan, yaitu bahwa takzir memandang takzir itu memiliki kesamaan, yakni menghindari terjadinya kekerasan ataupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya terhadap seseorang. Demikianlah yang kita saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dikarenakan keterbatasan ilmu yang saya miliki, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.